mau nanya, Ya. kewajiban orang tua terhadap anak itu gimana sih? Banyak. Itu pertanyaanmu terlalu umum ya. Jadi kita pakai perspektif atau sudut pandang agama dulu. Karena apa yang menjadi sudut pandang agama itu juga mesti jadi sudut pandang negara atau pemerintah. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam agama itu adalah mengenalkan iman kepada Allah, ya kan? Mengenalkan iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran. Pokoknya rukun iman itu mesti diperkenalkan. Kedua, memperkenalkan rukun Islam. Ketiga, mendidik anak supaya bisa hidup dengan pantas ya, sesuai norma-norma, entah itu norma agama, norma negara, norma masyarakat ya. Tapi kalau dia salah ngedidik gimana? Tapi nyalahin kita. Salah ngedidik tapi nyalahin kita, ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Sebagai anak kalau sudah dewasa itu, orang tua kan juga manusia, bisa salah ya kan. Ada beberapa hal yang bisa jadi orang tua itu salah, jadi kita tinggal memfilternya. Kalau orang tua salah dimaklum aja. Kita tidak punya, sebagai anak itu kita tidak punya hak menyakiti perasaan orang tua, karena ada budinya orang tua itu yang tidak bisa kamu balas sampai kapanpun. Jadi kalau orang tua salah, kamu diam, tapi jangan diturutin gitu loh. Orang tua nyuruhnya salah, ya diam aja, tapi jangan diturutin. Jangan sekali-sekali mengucapkan perkataan yang menyakiti perasaan orang tua, walaupun orang tuamu salah. Jadi balik ya, Bapak belum selesai kepada kewajiban orang tua terhadap anak. Merawat, membesarkan, memberi makan yang layak, memberi tempat tinggal yang layak. Maksudnya yang layak itu kan bisa tidur nyaman, bisa makan dengan layak gitu ya. Ya setidaknya makan lah ya. Kalau nanti makannya sehari sekali, 2 hari sekali itu soal lain. Yang penting anak itu bisa makan. Anak itu berhak dapat pendidikan, anak itu berhak dapat kasih sayang. Itu kewajiban orang tua. Nah, kewajiban anak itu kan berarti haknya orang tua. Berarti anak itu harus berbakti kepada orang tua. Karena dalam agama kita berbakti kepada orang tua itu adalah satu hal pokok bagi anak gitu loh. Karena murkanya orang tua itu bisa mendatangkan murkanya Allah pada kita. Nah, salah satu bakti anak yang paling tinggi terhadap orang tua adalah dia menjadi anak yang beriman dan beramal soleh. Karena setiap anak itu melakukan amal soleh, orang tuanya dapat pahala. Itulah bakti yang paling tinggi gitu loh. Bakti yang paling tinggi itu kamu beramal soleh. Jadi sehingga setiap kamu beramal soleh, apapun itu, kamu misalnya pergi ke sekolah belajar, pergi kuliah nanti belajar untuk menimba ilmu, nah orang tuanya itu dapat pahala. Karena apa? Karena kamu bisanya berangkat ke sekolah kan yang biayai orang tua. Kalau nggak ada biaya orang tua, jadi orang tuanya dapat pahala juga. Setiap kamu berbuat baik, kamu pasti bisa memberikan pahala yang sama besarnya sama kamu kepada orang tuamu gitu. Nah, kamu juga harus memperlakukan orang tuamu penuh kasih sayang juga. Nggak boleh menyakiti perasaannya, karena kamu punya utang budi yang tidak mampu kamu balas seumur hidup. Kira-kira begitu. Terus kalau tentang sekolah, dia nggak mau sekolah karena mungkin dibully itu gimana? Nggak mau sekolah karena dibully, ya jangan cengeng jadi orang. Ya, Zaman bapak ini
tahun 80-an dulu sekolah, namanya dibully, dipukulin itu biasa. Ya jangan cengeng jadi orang gitu loh. Harus tough, tangguh gitu loh. Oh, dibully itu biasa. Orang yang membuli kamu itu sebenarnya dia itu lemah. Untuk menutupi kelemahannya dia membuli orang lain. Gak pernah ada orang hebat itu membuli orang lain. Jadi kalau ada orang membuli kamu itu cuekin aja. Itu orang yang kurang cerdas, otaknya kurang. Dia kurang cerdas, makanya dia membuli orang. Jadi kalau kamu dibully, jadikan itu motivasi malah. Ya, karena kan bulian itu ada yang bener, ada yang enggak, gitu kan. Kalau yang enggak bener itu kamu nggak usah tanggapi. Tapi kalau yang bener, misalnya kamu malas, kamu dibully, dasar malas lu gitu loh. Nah, itu harus jadi introspeksi. Jadi jangan baperan gitu. Gak usah terlalu baper. Kita harus bereaksi dengan positif kalau ada orang yang membuli. Terus kalau di sekolah kan suka ada guru yang pilih kasih sama anak yang pilih. Ya, kamu harus melihat situasi itu lebih luas lagi. Dunia pendidikan kita memang punya masalah. Satu guru menangani banyak murid. Itu persoalan. Normalnya seorang guru itu dia hanya bisa fokus pada sekitar 10 murid. Itu udah paling maksimal. Lebih dari 10 fokusnya akan terpecah. 10 saja sudah kebanyakan itu. Karena yang paling bagus adalah belajar itu gurunya satu, muridnya satu. Ya 2 lah, 3 lah, masih bisa guru itu fokus. Tapi kalau sudah terlalu banyak, guru itu gak bisa fokus. Makanya kamu melihatnya seakan-akan dia itu tidak adil, hanya memperhatikan yang pinter-pinter saja. Kamu satu kelas berapa orang? Suaranya keras ya. 35 itu terlalu banyak. Ya bayangkan kamu harus ngurus 35 anak. Ya kan, kadang-kadang ngurus satu orang tua, ngurus satu anak aja repot, apalagi ngurus 35 gitu. Kamu bayangin, kamu nggak bisa terus bilang gurunya nggak adil gitu. Ya karena memang situasinya tercipta sedemikian. Jumlah guru-guru kita itu kurang dibanding jumlah muridnya. Kenapa jumlah gurunya kurang? Karena negara atau sekolah tidak mampu membayar gaji guru dengan layak gitu. Kita kekurangan tenaga guru, makanya satu guru 35 murid, 35 siswa. Yang paling pas itu sebenarnya satu guru itu 5 murid gitu. Tapi siapa yang mau bayar gurunya kan gitu. Bayar satu guru dengan 35 murid ya kadang-kadang gajinya kurang. Nah, jadi kamu ngelihatnya harus lebih luas. Jadi apa yang kamu lihat tidak adil itu kamu harus lihat lebih luas, baru kamu oh itu bukan gurunya tidak adil, tapi memang gurunya punya keterbatasan. Terus kenapa kalau saya nih cewek udah berkeluarga itu emang harus di dapur? Gak harus dong. Banyak slogan-slogan atau pendapat-pendapat yang diyakini oleh banyak orang bahwa seorang istri harus melayani suami, kan gitu. Nah, sebenarnya itu ada benarnya tapi juga tidak tepat 100%. Seharusnya yang tepat itu harus saling. Contoh gini, misalnya karena mencuci itu pekerjaan merepotkan, ya udah ke laundry aja. Ya kan? Ya kan? Kalau masak itu merepotkan misalnya, ya beli aja makanan, kan sekarang banyak orang jual makanan. Jadilah ganti-gantian, kan suami juga kan. Iya, maksudnya gini loh, maksud Bapak itu jangan menempatkan dirimu itu seperti seorang pembantu atau seorang pelayan bagi suamimu. Kamu nggak sederajat. Kalau suamimu minta dilayani, dia itu tidak butuh istri, dia itu butuh pembantu, butuh pelayan, bukan butuh istri. Istri itu bukan pembantu atau pelayan. Saling, kalau kamu
lebih tepatnya itu seorang istri harus mampu menyenangkan hati suaminya. Tapi dengan catatan jangan berhenti di situ. Si suami pun harus mampu menyenangkan hati istrinya gitu. Jadi saling, karena kalau hubungan tidak ada take and give, tidak ada saling, itu pasti tidak berjalan gitu. Jadi tidak harus istri itu di dapur. Terus bagaimana sih kalau laki-laki yang baik buat dijadikan suami? Laki-laki yang baik untuk dijadikan suami, laki-laki yang pertama dia beriman. Menurut Al-Quran tuh laki-laki yang beriman itu jauh lebih baik daripada laki-laki yang tidak beriman. Satu. Kedua, laki-laki itu harus cerdas. Kalau dapetnya yang gak cerdas? Ya makanya cari cari yang lebih cerdas dari kamu. Yang ketiga, carilah yang berakhlak. Berakhlak itu penting gitu. Wah, tapi kan ilmu lebih tinggi dari akhlak lebih tinggi dari ilmu kan gitu. Ada orang suka ngomong adab lebih tinggi dari ilmu. Bagaimana dia bisa beradab kalau dia gak punya ilmu? Ya dong. Dia ngerti adab itu karena dia punya ilmu. Makanya bapak nomor 2 itu carilah laki-laki yang cerdas, yang berilmu, yang alim kalau bahasa. Tapi ada aja dia berilmu tapi nggak beradab. Ya ilmunya kurang. Dia tuh sejatinya nggak cerdas karena adab, akhlak dan ilmu itu bergandengan gitu loh. Berarti kalau ilmunya kelihatan tinggi, sebenarnya ilmunya nggak tinggi, kamu aja ngelihat ilmunya tinggi. Padahal dia ilmunya tidak tinggi karena ilmu dan akhlak atau adab itu berjalan beriringan. Harus berjalan beriringan gitu loh. Nah, kenapa akhlak itu juga penting? Kamu kalau lihat laki-laki itu jangan lihat mulutnya, apa yang dia omong. Kamu jangan lihat, Beb kamu udah makan belum? Udah mandi belum? Beb udah sholat belum? Jangan terpengaruh oleh kata-katanya laki-laki itu. Kamu tinggal lihat keseharian dia. Keseharian dia hubungan sama Tuhannya bagaimana? Dia patuh nggak sama Tuhannya? Kalau sama Tuhannya aja dia tidak patuh, bagaimana sama kamu? Terus bagaimana hubungan keseharian dia dengan keluarganya? Kalau dengan keluarganya aja dia tidak bisa harmonis, apalagi sama orang lain. Itu keluarganya kan orang yang paling dekat dengan dia, benar nggak? Nah, yang ketiga, keseharian laki-laki itu bisa dilihat dari kesehariannya menjalani hidupnya, bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membahagiakan hidupmu kalau dia sendiri tidak bahagia? Bagaimana kamu bisa hidup disiplin kalau dianya tidak disiplin gitu? Ya kan? Jadi harus dilihat laki-laki itu akhlaknya seperti apa, kesehariannya. Kedua, bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya. Dia itu lebih banyak dicintai oleh teman-temannya atau lebih banyak dibenci oleh teman-temannya karena sering misalnya utang nggak bayar, utang bayarnya lambat, telat. Kalau janji sering nggak ditepati. Itu kamu lihat, jangan lihat kata-katanya, jangan lihat kesehariannya aja gitu. Nah, yang berikutnya carilah yang mukanya ganteng. Ya kan? Tapi kalau dia mukanya ganteng beda agama gimana? Jangan. Kan tadi laki-laki yang beriman itu walaupun dia jelek jauh lebih baik daripada laki-laki ganteng tapi tidak beriman. itu ketetapan Allah, ketetapan Tuhan. Kamu nggak boleh banyak mulut. Kalau Tuhan udah tetapkan A, kamu nggak usah banyak mulut, kerjain aja. Apalagi Terus pacaran dalam Islam itu hukumnya gimana? pacaran dalam Islam, kalau menurut Bapak ya gitu. Kalau menurut Bapak, kamu lihat definisi pacaran dulu itu apa ya. Kalau definisinya mesti bergandengan tangan, boleh ciuman, boleh berdua-duaan, itu jelas haram. Kalau bergandengan tangan doang Tetap haram, nggak boleh. Jadi bukan pacarannya yang dilarang, tapi actionnya. Lihat actionnya. Kalau pacarannya itu kamu cuma mau mengenal kepribadiannya, mengenal kesehariannya, mencari tahu dia itu orang seperti apa,
bagaimana dia dengan keluarganya, hubungannya, bagaimana dengan teman-temannya, bagaimana aktivitas kesehariannya, itu boleh. Tapi kalau kamu mesti gandengan tangan, mesti pelukan, mesti ciuman, nah itu nggak boleh. Jadi pacaran itu definisinya harus jelas dulu. Gitu. Umumnya pacaran itu yang gandengan sama pelukan doang. Ya itu kan orang menggunakan kata pacaran itu dengan cara yang keliru. Dia mau memegang tanganmu, menciummu itu dengan atas nama pacar, padahal itu kan tidak boleh gitu. Sebelum kamu resmi menikah gitu. Jadi itu kamu tinggal lihat pacaran boleh nggak dalam Islam, tergantung definisi pacar. Kamu memandang pacaran itu seperti apa. Kalau cuma sekadar mengenal kesehariannya, bagaimana keluarganya, bagaimana perilaku dia, sifat-sifat dia, boleh. Yang nggak boleh itu kalau kamu mulai jalan berduaan, kamu di tempat sepi berduaan, pegangan tangan berduaan, peluk-pelukan berduaan, nah itu nggak boleh. Dengan alasan apapun, kamu kalau sayang sama aku boleh dong aku pegang tanganmu, nggak ada. Kalau kamu sayang sama aku itu segera lamar ke orang tuaku, gitu aja. Gitu. Tapi nanti kamu akan diseleksi sama orang tuaku, di screening. Kamu itu laki-laki yang berkualitas atau tidak gitu. Makanya nggak usah sibuk mencari laki-laki yang seperti itu. Jangan habiskan energimu mencari laki-laki seperti itu. Kamu harus sibuk habiskan energimu meningkatkan kualitasmu. Jadi kalau semakin bagus kualitasmu, laki-laki yang datang pun semakin bagus. Kalau kamu pintar, cerdas, maka laki-laki yang on itu pasti malu dekat sama kamu. Iya dong. Nah, kalau kamunya itu mapan, kaya, maka laki-laki kere akan malu mendekatimu gitu. Jadi lihat kualitasnya. Kalau kamu kesehariannya baik, ya, keseharianmu itu baik, dengan orang lain baik, maka penjahat itu, laki-laki jahat akan minder. Bertemu mau menikahimu tuh minder gitu. Karena ini perempuan baik, saya ini jahat, nggak cocok gitu, nggak matching gitu loh. Jadi seperti itu. Apalagi Kenapa cowok gak cukup satu cewek? kenapa cowok gak cukup satu cewek? Ya karena dia tidak menemukan. Karena gini loh, cowok laki-laki itu memang secara instingtif menyukai keindahan. Cewek ini kan banyak jenisnya, banyak yang indah-indah. Jadi dia secara alamiah tertarik dengan keindahan gitu. Makanya laki-laki itu suruh menundukkan pandangannya gitu loh. So, Tuhan itu nyuruh kau tundukkan pandanganmu, jangan terlalu banyak melihat yang indah-indah gitu. Nanti kamu kepengen gitu. Kalaupun kepengen, karena laki-laki tabiatnya seperti itu, maka Tuhan memberikan membatasi gitu loh. Dulu laki-laki itu boleh beristri 100, 200, 300 perempuan, 1000 perempuan boleh, nggak ada batasan. Punya wanita banyak itu boleh. Makanya Tuhan kita membatasi laki-laki itu hanya boleh punya 4. Dibatasi itu loh. Poligami itu bukan sebuah kelonggaran, melainkan sebuah pembatasan. Karena memang tabiat laki-laki memang tidak puas dengan satu. Terus kenapa cewek gak boleh gitu juga? Kan adil. Ya kamu harus jelas definisi keadilan itu. Adil itu perspektifnya seperti apa. Nah kalau kan Tuhan sendiri bilang kamu boleh beristri 4, tapi kalau kamu nggak sanggup berlaku adil, Tuhan menyarankan justru kamu nikahi satu saja. Jadi kalau ada seorang laki-laki mau poligami dengan berbagai alasan, bla 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 bla, itu kamu bisa adil gak? Saya ini nggak mau dipoligami, bukan berarti kamu tidak taat pada perintah Tuhan, enggak. Tapi ada yang kayak gitu, dia poligami dengan maksudnya dengan tujuan kayak gitu, tapi enggak Pakai dalil-dalil agama gitu.
Ya itu begonya dia. Orang punya satu perempuan aja itu kewajibannya berat, ya kan? Punya satu perempuan aja berat, dia mau tambah lagi bebannya. Nah, ketika sekarang kita cek aja, dia menjalani hidupnya happy atau enggak. Ukurannya itu. Kok dia tidak happy, berarti ada yang salah dengan keputusan dia gitu. Nah, ingat juga keputusan dia itu bukan hanya happy untuk dirinya, happy untuk pasangannya enggak gitu. Happy enggak pasangannya? Kalau enggak happy, ya jelas akan berdampak pada dia kan, pada si laki-laki itu. Kalau pasangan perempuannya tidak happy kan akan berpengaruh pada si laki-lakinya. Akhirnya semua tidak happy. Terus kalau begitu Pak, Nabi Muhammad kok istrinya banyak? Itu Nabi. Beda. Nabi itu menikahi banyak perempuan itu karena kepentingan hukum. Tuhan sudah menetapkan laki-laki boleh punya hak, dibolehkan beristri lebih dari satu. Tapi kalau tidak mampu berlaku adil, dia nikahi satu saja. Jadi Islam itu mengajarkan monogami sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad itu menikahi lebih dari satu perempuan demi kepentingan hukum, bahwa menikahi satu perempuan itu tidak haram. Yang sekarang orang sering menyerang keyakinan kita soal poligami ini. Kamu harus punya pengetahuan yang clear tentang poligami ini, bahwa poligami itu sebenarnya harus ditempatkan pada tempatnya. Nabi Muhammad itu menikahi lebih dari satu perempuan itu ada motif-motifnya. Pertama, misalnya sebagai perdamaian politik, sehingga Nabi Muhammad menikahi satu istrinya ada demi perdamaian politik. Kedua, menyenangkan hati sahabatnya Abu Bakar, karena tradisi Arab pada waktu itu, kalau seseorang itu berteman sangat baik, maka sebuah kebanggaan, dia berteman baik dengan orang yang mulia, satu kebanggaan kalau anaknya dinikahi sama temannya itu gitu. Jadi Abu Bakar ini ingin sekali anaknya dinikahi oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu, satu karena ketetapan dari Allah bahwa itu istrimu, bakal jadi istrimu. Kedua, untuk menyenangkan hati sahabatnya gitu loh. Abu Bakar itu sebenarnya keinginan hatinya ingin anaknya dinikahi oleh Rasulullah, tapi karena tahu nggak pantas, ditawarkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, ditawarkan kepada Umar, mau nggak Umar menikahi anakku? Umar nggak mau. Abu Bakar tuh tersinggung. Ditawarkan Utsman tidak mau, tersinggung. Ditawarkan kepada Ali juga tidak mau. Nah, mengadulah Abu Bakar ini kepada Rasulullah. Rasulullah, ini teman-teman ini nggak menghargai saya gitu loh. Kok saya tawari anak saya kok nggak mau untuk dinikahi? Iya, karena Umar radhiyallahu an, Utsman, Ali tahu bahwa Nabi Muhammad itu memberi isyarat bahwa Allah menetapkan Aisyah itu anaknya Abu Bakar itu menjadi istrinya. Kedua, Rasulullah ingin membahagiakan Abu Bakar karena Abu Bakar itu teman seperjuangan Rasulullah gitu loh. Akhirnya kata Nabi Muhammad, "Hai Abu Bakar, maukah kamu punya menantu yang lebih mulia dari Umar, dari Utsman, dari Ali?" Siapa itu Rasulullah? Ya aku gitu. Jadi Abu Bakar tuh merasa senang gitu loh, merasa senang punya menantu utusannya Allah gitu. Itu bagi seorang orang tua tidak ada kebahagiaan lain bahwa anaknya itu menikahi laki-laki yang tepat, yaitu Nabi Muhammad. Orangnya baik, lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh keadilan gitu. Jadi kalau kamu ketemu laki-laki seperti ini, yang dia itu beriman sangat tinggi, taat, misalnya suatu saat dia kepengen poligami, kamu jangan lantas menolak, kamu pikir-pikir dulu, koreksi dulu. Ya, tapi kalau kamu hatimu menolak di poligami, kamu ngomong dari awal sama pasanganmu. Tapi kan cewek suka gitu, kayak di mulutnya tuh bilang gak apa-apa, tapi di hatinya gak mau, ngerti gak sih? Makanya kamu harus firm, harus tegas. Kalau kamu mau menikahi saya, syarat saya cuma satu, saya tidak mau dipoligami.
kalau kamu tidak mau dipoligami, karena kalau kamu merasa unhappy, nggak bahagia kalau dipoligami, kamu ngomong dari awal, firm, masih tegas. Kalau kamu setuju syarat itu, kita jadi menikah. Kalau tidak setuju syarat itu, tidak usah. Banyak laki-laki lain. Gitu. Jadi ini terakhir ya, kamu itu secerdas-cerdasnya kamu, sebaik-baiknya kamu, yang paling menentukan dalam hidupmu adalah bertemu dengan laki-laki yang bakal jadi suamimu. Kalau kamu salah pilih memilih seorang laki-laki menjadi suamimu, kamu akan hancur hidupmu. Kamu akan mulai lagi dari nol, bahkan bisa dari minus. Jadi hati-hati dalam memilih laki-laki. Hati-hati, harus selektif. Jangan ada kasihan. Kamu memang harus senang. Kamu harus senang. Oh, saya punya calon suami itu cerdas, beriman, berakhlak, orangnya baik, penyabar, penuh kasih sayang. Harus seperti itu. Dan saya senang sama dia karena ganteng. Jadi kamu harus yakin dulu, pertama itu kamu harus senang dengan laki-laki itu. Kamu harus menyukai laki-laki itu. Percuma dia ganteng tapi tidak cerdas, tidak berakhlak, tidak beriman. Percuma. Jadi harus balance. Lihat keturunannya siapa. Jadi orang Jawa bilang ada bobot bibit bebet. Kamu periksa. Jadi kalau kamu udah senang, nah tinggal dekati. Pacaran boleh, tapi sekadar untuk mengenal. Tapi kamu juga harus yakin kalau dia senang sama kamu, memang dia mau kamu jadi istrinya gitu. Ada lagi? Udah. Cukup sampai di sini. Ada lagi? Udah, itu aja. Itu aja. Oke. Sampai ketemu lagi.